Dua kapal induk Tiongkok muncul bersamaan di Pasifik Barat, Shandong dan Liaoning, untuk pertama kalinya melakukan manuver tempur bersamaan dalam latihan simulasi skala penuh. Tapi bukan Amerika Serikat yang paling gelisah, melainkan Jepang. Selama berhari-hari, Tokyo mengungkapkan keprihatinan serius terhadap kehadiran armada Tiongkok yang semakin sering menembus garis pertahanan laut kedua. Dan puncaknya terjadi pada 7 dan 8 Juni. Kementerian Pertahanan Jepang merilis pernyataan bahwa pesawat militernya 2 kali berinteraksi secara berbahaya dengan jet tempur Tiongkok dari kapal induk Shandong. Insiden pertama terjadi pada 7 Juni, pesawat patroli maritim P-3C Jepang mendekati kelompok tempur Shandong yang sedang menggelar latihan udara. Jet tempur J-15 Tiongkok merespons dan mencegat pesawat Jepang dalam jarak hanya 45 meter secara horizontal, tanpa perbedaan ketinggian. Jepang menyebutnya berbahaya, Tiongkok menyebutnya wajar. Hari berikutnya, pada 8 Juni, insiden kedua terjadi. Pesawat patroli Jepang kembali mendekat, dan sekali lagi J-15 muncul, kali ini berada tepat di depan lintasan penerbangan, dalam jarak sekitar 900 meter. Manuver ini memaksa pesawat Jepang keluar dari jalur, dan disebut Tokyo sebagai intersepsi agresif yang bisa memicu insiden fatal jika terjadi sedikit kesalahan teknis. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang menuduh pilot Tiongkok bertindak tidak lazim. Mereka menuntut Beijing mengambil langkah efektif untuk mencegah kejadian serupa. Namun foto yang dirilis oleh militer Jepang justru memperlihatkan J-15 bersenjata lengkap dengan rudal PL-8 dan PL-12, menandakan bahwa intersepsi dilakukan dalam kesiagaan penuh, sesuai prosedur militer standar. Lalu siapa yang memulai? Menurut pengamat pertahanan independen, Tiongkok hanya merespons kehadiran pesawat pengintai Jepang di dekat kapal induk mereka di perairan internasional. Dan dari sudut pandang Beijing, pengintaian inilah yang memicu intersepsi. Karena itu, klaim Jepang soal jarak terlalu dekat bisa dibalik. Jika Jepang tidak mengirim pengintai, jet tempur Tiongkok tidak perlu lepas landas. Masalahnya bukan pada siapa yang lebih provokatif, tapi pada siapa yang paling defensif dengan alasan geopolitik. Pesawat P-3C Orion Jepang yang dikerahkan merupakan pesawat patroli maritim buatan Amerika era 1960-an. Pesawat ini telah digunakan sejak Perang Dingin sebagai alat pengintai utama, baik oleh Amerika maupun sekutunya. Dan insiden serupa pernah terjadi di tahun 2001, ketika sebuah pesawat pengintai Amerika bertabrakan dengan jet Tiongkok di atas Laut Cina Selatan. Kini, 2 dekade kemudian, platform yang nyaris identik kembali melayang di atas kapal induk Tiongkok, dan respons militer Tiongkok pun hampir serupa. Jepang menyebut ini berbahaya, tapi Tiongkok menyebutnya perlu, dan dunia menyaksikan 2 kekuatan besar di Asia Timur kembali berdiri di garis batas, bukan untuk berperang secara terbuka, tapi untuk mengukur siapa yang berani bertahan lebih lama dalam perang saraf udara dan laut.